Kelurahan LPDP UNI gitu. Sekian dari saya, kurang lebih maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Desi. Terima kasih kepada Pak Lurah yang sudah memberikan sambutan. Benar sekali ya teman-teman, karena pada malam hari ini kita akan diberikan gitu ya pemaparan terkait dengan visi misi, kemudian program unggulan yang tentunya nanti ini akan menjadi salah satu langkah untuk kita mengenal lebih dekat dengan calon-calon kita dan juga mengenal begitu ya nantinya bagaimana kelurahan akan diamanahkan kepada 3 calon pada malam hari ini begitu. Baik, kita akan melanjutkan kegiatan selanjutnya yaitu penyampaian aturan sosialisasi kepada Mbak Laila. Halo Mbak Laila, Mbak Laila sudah bergabung. Ya, sebentar ya teman-teman. Mungkin Mbak Laila lagi ada kendala jaringan untuk join karena tadi juga katanya ada kendala di handphonenya gitu ya. Kemarin sudah perkenalan dari 3 calon begitu ya. Ada Mbak Selya, kemudian ada Mbak Isnaini, kemudian ada juga Mbak Gemala Kurbani. Nah, jadi Mbak Selya ini adalah salah satu mahasiswa magister dari pendidikan mana nih? Ayo tim sesnya pada tahu nggak? Dari mana? Dari mana Mbak Salya? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari FBS ya teman-teman. Wah, nih teman-teman FBS harus tahu banget nih bahwa ada salah satu perwakilan dari Fakultas Bahasa dan Seni. Kemudian yang calon kedua yaitu ada Mbak Isnaini Nur Fauzia. Mbak Isna ini adalah salah satu juga mahasiswa magister dari program studi kalau tidak salah pendidikan dasar ya atau manajemen pendidikan, Mbak? Halo, Mbak Isna ini? Dari manajemen pendidikan, Mbak. Oh, dari manajemen pendidikan ya. Baik, dari manajemen pendidikan berarti masuk di Fakultas Ilmu Pendidikan, begitu ya? Ya, Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, teman-teman dari FIP boleh nih nanti jadi tim ses gitu ya, pendukung Mbak Isna ini gitu. Kemudian yang ketiga, calon ketiga ada Mbak Gemala Kurbani. Mbak Gemala Kurbani juga adalah salah satu mahasiswa magister dari program studi apa Mbak Gemala? Apa ayo? Ayo apa? Ayo. Mbak Desi tebak-tebakan. Ayo pendidikan apa? Dasar. Iya, halo teman-teman yang di Dikdas dimanapun berada. Wah, luar biasa nih sudah dipromosikan. Saya dari Dikdas, ayo teman-teman berkumpul gitu ya. Baik, karena Mbak Lailati sudah bergabung, boleh Mbak Lailati langsung memaparkan terkait dengan penyampaian aturan sosialisasi pada malam hari ini. Kepada Mbak Lailati, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Desi. Mohon maaf sebelumnya koneksi saya di sini buruk sekali. Jadi saya minta tolong kepada Kak Tenri untuk menyampaikan, sudah saya sampaikan ininya kontennya. Seperti itu Mbak Desi, mohon maaf. Terdengar ya suara saya? Jelas Mbak. Dengar Mbak. Tinggal menunggu Mbak Tenri. Baik, terima kasih Mbak Tenri. Mbak Desi, semangat. Semangat teman-teman semua. Baik, terima kasih Mbak Lail. Mbak Desi kayaknya ini ya, keluar Zoom ya? Oke, baik. Langsung saja saya share screen ya. Di sini saya akan menyampaikan, suara saya terdengar teman-teman? Jelas Mbak. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa ketentuan-ketentuan. Baik, yang pertama adalah ketentuan sosialisasi. Poin pertama, calon lurah wajib hadir tepat waktu. Kemudian poin 2, calon lurah wajib mengaktifkan video selama kegiatan berlangsung.
Poin 3, seluruh peserta wajib menonaktifkan mikrofon kecuali telah diizinkan moderator. Kemudian poin 4, urutan presentasi visi misi akan diacak oleh moderator. Poin 5, tiap calon diberi waktu maksimal 5 menit untuk presentasi visi misi dan program kerja unggulan. Poin 6, setelah seluruh calon memaparkan visi misi dan program kerja, maka akan ada sesi tanya jawab dengan peserta. Kemudian poin 7, pertanyaan dan komentar dapat ditulis di kolom chat Zoom, kemudian akan dipilih oleh moderator untuk dijawab oleh calon. Kemudian poin 8, pertanyaan yang disampaikan langsung oleh peserta dibatasi waktu 1 menit. Kemudian para calon lurah diberi waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari satu peserta. Poin 10, setelah sesi tanya jawab, masing-masing calon lurah diberi waktu 2 menit untuk menyampaikan closing statement. Kemudian poin ke-11, seluruh proses sosialisasi wajib menjunjung tinggi asas sportivitas, etika, dan nilai-nilai LPDP. Poin 12, calon dan tim ses dilarang menjatuhkan calon lain. Kemudian poin 13, calon dapat mengirimkan bahan sosialisasi baik berupa pamflet, video, dan lain-lain kepada kami apabila perlu ditampilkan saat sosialisasi. Itulah beberapa ketentuan sosialisasi. Kemudian lanjut ke ketentuan selanjutnya, yakni ketentuan pemilih. Poin 1, seluruh awardee LPDP UNY yang berstatus sebagai mahasiswa aktif berhak memberikan suaranya saat pemilihan, dan perlu diingat bahwa bagi mahasiswa Intek Genap 2022 dapat memberikan hak suara jika sudah registrasi dan memiliki email student. Kemudian poin 2, pemilihan akan dilaksanakan dengan sistem e-voting melalui pengisian form. Kemudian poin 3, setiap awardee hanya bisa memberi 1 suara pada salah satu calon lurah. Kemudian poin selanjutnya, setiap awardee wajib login Google Form menggunakan email SSO UNY untuk dapat melakukan pemilihan. Karena link pemilihan hanya dapat diakses menggunakan email SSO UNY. Kemudian poin terakhir, pemilihan hanya dapat dilakukan pada tanggal 12 Desember 2021 pada pukul 11.00 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat. Baik, itulah ketentuan-ketentuan. Semoga dapat dimengerti dan dipahami khususnya untuk para calon. Terima kasih. Saya kembalikan ke Master of Ceremony, Mbak Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tenri yang sudah membantu Mbak Laila untuk menyampaikan terkait dengan aturan penyampaian visi dan misi pada malam hari ini. Baiklah, karena kita pasti sudah tidak sabar begitu ya untuk mendengarkan pemaparan dari calon-calon kita pada malam hari ini. Nah, jadi terkait dengan aturan-aturan tadi, yang pasti kita harus menjaga ketertiban pada saat penyampaian visi misi pada malam hari ini. Dan juga nanti ketika ada pertanyaan akan saya bacakan pertanyaan yang masuk di chat box akan saya bacakan, dan nanti masing-masing calon nanti akan diberikan waktu 2 menit untuk menjawab begitu ya pertanyaan dari audiens pada malam hari ini begitu. Ataupun nanti ketika ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, boleh langsung menggunakan fitur raise hand dan nanti diberikan waktu 1 menit untuk memaparkan pertanyaannya. Baiklah teman-teman, untuk sosialisasi visi misi dari tiap calon pada malam hari ini nanti akan saya urutkan saja dari calon pertama, kemudian kedua, baru calon yang ketiga. Begitu, sepakat? Ya, boleh. Oke, sepakat ya. Gimana?
Iya, sepakat. Oke, siap. Sepakat ya untuk urutan penyampaian visi misi dan juga program kerja unggulan dari tiap calon. Baiklah, tanpa berpanjang lebar karena sudah tidak sabar tentunya ya, kita berikan waktu dan tempat kepada Mbak Celia sebagai bakal calon lurah dari Kelurahan LPDP UNY periode 2022 untuk nomor urut 1 waktu dan tempat. Silakan kepada Mbak Celia. Baik, terima kasih Mbak Desi atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Celia. Ya, halo Mbak Gemala. Oke. Sebelumnya, perkenalkan dulu teman-teman. Nama saya Celia Habibah. Teman-teman bisa memanggil saya Celia. Saya mahasiswa semester 1, angkatan 2021, Prodi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Saya angkatan PK 169, Gunandia Janitra. Untuk pemilihan Lurah LPDP UNY 8.0 kali ini, saya mengusung slogan atau tagline bersama dalam sinergi. Visi yang saya usung adalah mewujudkan komunitas yang berfokus pada pelayanan, bergerak dalam pemberdayaan, dan berpegang pada kesinergian. Adapun misi untuk operasional dari visi tersebut ada 5, yaitu yang pertama memberikan pelayanan prima, yang kedua menjembatani komunikasi antar awardee, kelurahan, dan LPDP, yang ketiga meningkatkan kesinergian sehingga tercipta kebersamaan dan kekeluargaan, yang keempat melaksanakan pemberdayaan sumber daya manusia, dan yang kelima melaksanakan pengabdian masyarakat. Program kerja yang diwujudkan melalui misi tersebut yaitu ada 5, diklasifikasikan menjadi 5, yaitu 5P. Yang pertama adalah pelayanan, pengabdian, pelatihan, perlombaan, dan perkumpulan sosial. Yang pertama adalah pelayanan. Yang pertama pastinya Kelurahan LPDP UNY membantu pengurusan administrasi para awardee. Kemudian yang kedua untuk operasional kegiatan akan mengadakan iuran rutin. Lalu yang kedua, P yang kedua adalah pengabdian. Yang pertama program unggulan yang kami usung yaitu gerakan literasi terkhusus membaca dan menulis. Karena literasi adalah kunci untuk permasalahan negeri ini. Selain itu, kami juga berfokus pada keberlanjutan program Rumah Baca yang telah didirikan oleh Kelurahan LPDP 7.0 yang sangat luar biasa. Jadi kegiatan literasi ini sangat bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah donasi buku, yang ketiga adalah donasi yatim piatu. P yang ketiga adalah pelatihan. Yang pertama adalah webinar penulisan artikel ilmiah, webinar perencanaan keuangan, dan webinar kewirausahaan. Kemudian P yang keempat adalah perlombaan. Direncanakan akan diadakan lomba kepenulisan, dan yang kedua adalah lomba kekinian yang terkait dengan medsos. Kemudian yang P yang kelima adalah perkumpulan sosial, mengadakan kegiatan pertemuan untuk mempererat ikatan kekeluargaan. Baiklah, demikian adalah visi, misi, dan program unggulan yang diusung oleh calon lurah LPDP UNY nomor urut 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Celia sebagai calon lurah dengan nomor urut 1 telah memaparkan visi misinya serta program unggulannya pada malam hari ini. Luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan tanya jawab. Begitu Mbak Celia, kita akan mendengarkan dulu pemaparan dari calon nomor urut 2, yaitu dari Mbak Isnaini Nur Fauzia. Saya persilakan waktu dan tempat kepada Mbak Isnaini Nur Fauzia sebagai calon lurah dengan nomor urut 2. Mungkin juga kalau memang punya Terima kasih Mbak Desi. ya, kalau punya bahan untuk share screen Mohon maaf izin off cam. Oh ya? Oke. Karena mungkin sinyal ya Mbak ya. Oke. Oh, enggak apa. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Isnaini Nur Fauziah dari Prodi Manajemen Pendidikan angkatan 2021 dari PK 174. Untuk nomor calon lurah 2 yaitu dengan visi menjadikan kelurahan LPDP UNY 8.0 yang harmonis, responsif, aktif dan inovatif. Jadi ada 5 indikator di sini, harmonis, responsif, aktif, dan inovatif. Kemudian untuk mendukung visi tersebut, di sini kami merumuskan yaitu untuk visinya juga ada 4 untuk mencapai visi tersebut. Yang pertama adalah harmonis, menciptakan hubungan yang harmonis antar awardee. Kemudian yang kedua responsif di sini adalah memberikan advokasi yang responsif. Kemudian yang ketiga adalah aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan di sini untuk mendukung visi dari aktif. Kemudian yang untuk inovatif adalah mengembangkan minat dan bakat awardee. Baik, kemudian untuk program unggulan yang pertama adalah sosialisasi beasiswa LPDP ke mahasiswa sarjana begitu. Kemudian yang kedua adalah workshop kepenulisan itu untuk mahasiswa S2. Kemudian yang ketiga adalah Ramadan berbagi. Jadi untuk program unggulan ini diharapkan dapat mencakup dari 3 komponen, yaitu ke bawah, yaitu kita bisa mensosialisasikan beasiswa LPDP tersebut ke mahasiswa S1. Kemudian yang untuk teman sebaya, yaitu kita bisa saling mendukung ataupun sharing informasi potensi-potensi dari awardee di sini semua. Saya yakin di sini adalah orang-orang hebat, jadi nanti bisa buat pelatihan ataupun sharing ilmu begitu untuk mahasiswa S2. Kemudian yang ketiga adalah Ramadan berbagi, di sini sasarannya adalah masyarakat. Begitu. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktunya sekitar 2 menit 26 detik. Apakah ada lagi yang ingin ditambahkan Mbak Isnaini? Sudah cukup Mbak Desi, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Isnaini yang sudah memaparkan terkait dengan visi misinya dan juga program kerja unggulan dari calon lurah nomor urut 2 yang pastinya ya. Boleh diingat-ingat nih ya teman-teman, juga tadi dari Mbak Celia sudah memaparkan visi misinya, kemudian program kerjanya juga. Kemudian Mbak Isnaini nomor urut 2 juga sudah menyampaikan visi misi dan juga program unggulannya. Nah, kita tidak sabar untuk mendengarkan juga pemaparan visi misi dan juga program kerja unggulan dari calon lurah kita nomor urut 3. Kepada Mbak Gemala Kurbani, waktu dan tempat silakan. Terima kasih Mbak Desi. Ya, terima kasih teman-teman panitia. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gemala Kurbani. Hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi terkait dengan pemilihan lurah Kelurahan LPDP 8.0. Yang pertama, saya ingin menyampaikan aspirasi yang sebesar-besarnya, luar biasa sekali kepengurusan LPDP 7.0, Kak Mustaqim dengan teman-teman Mbak Desi dan panitia. Tiap hari Japri, Kak tim ses ya, dimasukin gitu. Itu luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong buat panitia.
Setiap malam di sela-sela mungkin ngerjain artikel, ngerjain tugas, mungkin ada tugas kelompok buat paper dan segala macam masih menyempatkan untuk mengurus kelurahan itu merupakan suatu effort yang luar biasa dan tidak mudah, butuh komitmen begitu. Dan semoga nanti kelurahan 8.0 siapapun yang akan terpilih, siapapun yang akan duduk menjadi pengurus bisa melanjutkan dengan lebih baik lagi semangat-semangat di teman-teman kelurahan 7.0. Good job Kak Mustaqim dan teman-teman. Baik, kali ini saya akan menyampaikan visi misi. Tapi sebelumnya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan mungkin ya di chat, jadi waktu itu ada cerita sedikit lah di chat malam-malam, Kak, selamat ya sudah terpilih menjadi calon lurah. Aduh, ini calon lurah dari mana? Ternyata ada yang mencalonkan. Dan saya berusaha inilah, apa namanya, ya mungkin ada kepercayaan yang diberikan, jadi semoga apa yang saya sampaikan ini sedikit banyaklah bisa diterima oleh teman-teman. Baik, visi saya sederhana, teman-teman hebat semuanya. Jadi meningkatkan kekeluargaan dan kerjasama warga kelurahan LPDP. Kenapa ini menjadi visi saya? Dulu saya dari angkatan PK 172 di bawahnya Mbak Celia ya. Jadi juniornya Mbak Celia nih, padahal umurnya udah lebih jauh. Baik, jadi waktu di PK 172 itu memang tidak ada informasi jelas mengenai ada kelurahan atau apa fungsinya bagaimana. Jadi kami hanya diberikan nomor HP, dijelaskan sekilas, silakan hubungi. Dan yang saya rasakan sangat terbantu itu dari Kak Mustaqim yang fast respon, menjawab, dan Mbak Desi juga melayani semuanya. Dan itu benar-benar sangat membantu. Jadi harapan saya nanti di Kelurahan 8.0 semangat itu bisa terus diteruskan. Jadi memang membantu teman itu juga terutama teman-teman kita yang nanti akan menjadi award di tahun depan atau tahun-tahun selanjutnya bisa ini ya tetap terbantu juga seperti yang dilakukan oleh Kak Mustaqim dan teman-teman. Visinya bagaimana untuk mewujudkan misi tersebut? Ada 3, jadi ini sederhana saja teman-teman. Yang pertama, meningkatkan rasa persaudaraan antar warga di kelurahan dengan membuat kegiatan ya seperti gathering atau kegiatan-kegiatan yang kemarin Kak Mustaqim dan teman-teman sudah lakukan, rumah baca, kemudian ada silaturahim dan lain-lainnya tuh bisa kita lanjutkan. Nah, yang kedua, ini membuat kegiatan berdasarkan kebutuhan warga. Saya sebut warga di sini karena kan kita kelurahan nih. Jadi ada Pak Lurah, ada Bu Lurah, nanti bakalan ada warganya kan. Mungkin ada RT-RT juga di tiap fakultas gitu. Nah, jadi bottom up gitu sifatnya. Apa yang dibutuhkan oleh warga nanti difasilitasilah oleh lurahnya. Yang ketiga, mendorong rasa kekeluargaan dengan rutin menanyakan kabar karena ini penting, apalagi kalau di rantau. Jauh dari keluarga, minimal lah tanya gimana progresnya kuliahnya, terutama teman-teman kita yang doktoral mungkin nanti ya terbebani dengan berbagai deadline dan segala macam, minimal lah kita ucapkan apa gitu tuh bisa membantu mereka. Baik, tinggal 55 detik lagi. Program unggulan saya hanya satu yang berjudul Ayo Berdaya. Jadi kita mari setiap warga membuat kegiatan secara berkelompok agar dapat memberikan impact untuk lingkungan sekitar. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih banyak kesempatannya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Masih ada 34 detik harus dihabiskan kah? Oh, nggak usah deh. Kasih ke Mbak Desi aja. Silakan Mbak Desi. Baik, terima kasih kepada Mbak Gemala dari nomor urut 3 sebagai penutup untuk sosialisasi pada malam hari ini. Luar biasa sekali dari calon-calon kita. Tadi terkait dengan 5P yang diusung oleh Mbak Celia. Kemudian ada juga terkait dengan kepenulisan begitu yang memang diperlukan oleh mahasiswa dari Mbak Isna ini. Kemudian yang terakhir nih dari calon nomor urut 3 yaitu ayo kita berdaya gitu ya. Semuanya memang luar biasa, kemudian memang sangat-sangat diperlukan begitu ya untuk kita nantinya dan juga untuk the next pengurus di Kelurahan LPDP UIN ya. Saya percaya dari 3 calon lurah kita ini memang orang-orang yang terpilih dengan kapasitas yang memang luar biasa karena juga sudah menjadi wargi, berarti orang-orang pilihan begitu yang sudah dipilih oleh interviewer kita ya kan, yang sudah meluluskan kita menjadi wargi. Pasti tentu itu adalah orang yang hebat gitu.
Baiklah, kita akan melanjutkan untuk selanjutnya, yaitu pemaparan tanya jawab nih, bukan pemaparan lagi, tapi kita akan melanjutkan untuk kegiatan selanjutnya, yaitu diskusi atau tanya jawab dari 3 calon yang sudah memaparkan visi misinya dan juga program kerja unggulannya. Boleh kepada teman-teman audiens pada malam hari ini menuliskan pertanyaannya di kolom chat, atau memang yang ingin bertanya secara langsung atau direct question begitu, boleh menggunakan fitur raise hand di reaction di Zoom teman-teman masing-masing, langsung saja diklik gitu ya, raise hand kalau mau bertanya, dan nanti diberikan waktu 1 menit untuk bertanya. Teman-teman boleh, karena perlu lebih dekat, karena kita, kalau mau lebih dekat kita perlu menjalin komunikasi gitu ya. Gimana cara menjalin komunikasi? Ya tentunya kita harus bertanya gitu kan, dari nama, kemudian tempat tinggal dari mana, mungkin ada misalnya dari asal daerah yang sama begitu ya, tentu nanti akan menjalin ikatan tersendiri gitu kan, bisa menanyakan kabar dan lain sebagainya. Oh iya, Mbak Gemala ini angkat tangan nih, gimana Mbak Gemala? Calon boleh bertanya juga kan? Oh, calon mau bertanya juga, gimana Mbak Laila sebagai si acara? Boleh nggak peraturannya? Boleh. Nanti dipersilakan untuk bertanya. Atau mau sekarang nih, karena belum ada yang bertanya ya. Karena belum ada yang bertanya, saya tunggu untuk audiens yang lain, nih teman-teman yang hadir pada malam hari ini, yuk bertanya gitu ya, untuk kenal lebih dekat, untuk lebih lebih mengenal lagi lah ya dari 3 calon yang sudah hadir pada malam hari ini. Dipersilakan waktu dan tempat kepada Mbak Gemala, waktunya 1 menit untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih Mbak Desi. Pertanyaan saya untuk kedua calon dari nomor urut 1 dan nomor urut 2, Mbak Celia dan Mbak Isnaini. Coba sebutkan 3 hal yang menggambarkan diri Anda. 3 kata ya, bukan 3 kalimat. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, lanjut setelah 3 kata itu motivasinya untuk menjadi lurah. Terima kasih. Udah 1 menit kayaknya ya, belum nyampe kayaknya. Mbak Desi, udah selesai. Oke, terima kasih kepada Terima Mbak kasih Gemala. Mbak Mohon maaf Desi. sekali saya tadi terlempar karena ya rada-rada ini ya laptopnya minta diganti gitu. Semoga nanti ada donasi gitu untuk ganti laptop MC pada malam hari ini biar nggak ngelek-ngelek lagi. Ya, terima kasih kepada Mbak Ntar Gemala datang terkait pencairan, dengan Mbak. pertanyaannya. Udah ini pencairannya nanti tinggal beberapa lagi, nggak cukup buat beli laptop ya teman-teman. Mungkin ini yang baru-baru ya kan, uang buku yang kedua boleh disisihkan. Bercanda ya. Kata Mbak ini kayak interview LPDP Mbak Gemala, luar biasa sekali pertanyaannya. Nanti langsung saja mungkin dijawab. Tadi sudah ada yang angkat tangan juga dari Mbak Nadia kalau nggak salah, atau Mbak siapa. Tadi nanti boleh ulang gitu ya untuk angkat tangannya supaya nanti dipersilahkan untuk tanya jawabnya. Saya persilakan dulu kepada kedua calon untuk memaparkan jawabannya. Waktunya 2 menit untuk masing-masing calon. Dari Mbak Celia dulu atau Mbak Isnaini dulu nih yang mau menjawab? Mungkin nanti juga Mbak Gemala harus menjawab ya, karena kita tentu perlu ingin tahu juga jawaban dari Mbak Gemala gitu ya. Berarti Mbak Desi harus raise hand dan diberikan waktu 1 menit untuk bertanya. Oh, tidak bisa. Ini saya model. Oh gitu. Ya, saya persilakan dulu kepada Mbak Celia mungkin ya untuk menjawab pertanyaannya dari Mbak Gemala. 2 menit untuk Mbak Celia, silahkan. Oke, ini pertanyaan pertamanya dari Mbak Gemala ini agak tricky ya, karena saya harus menilai diri sendiri. Saya merasa tidak berhak menilai diri saya itu seperti apa sih, begitu. Tapi gambaran saja saya gimana orangnya gitu ya Mbak Gemala ya. Yang pertama, saya nggak tahu jaminnya berapa persen. Saya adalah seorang yang loyal. Iya, bagusnya dari loyal kan ya, setia ya. Tapi nggak bagusnya itu saya selalu suka di zona nyaman akhirnya kan. Akhirnya ini selalu terkungkung di zona nyaman, jadi nggak kepikiran buat bergerak gitu.
Oke, yang pertama loh ya. Lalu yang kedua, saya cukup fleksibel. Jadi saya bisa menyesuaikan diri seperti itu. Lalu yang ketiga, adaptif mungkin ya. Ya memang semuanya kita harus adaptif sih, semua orang seperti itu. Itu setidaknya yang terlintas di pikiran saya ketika Mbak Gemala bertanya, deskripsikan diri Anda dalam 3 kata. Oke, lalu yang kedua, motivasi untuk mencalonkan diri menjadi lurah LPGP UNY 8.0 adalah, pikiran saya hanya satu, yaitu saya berusaha untuk berkontribusi. Apa yang bisa saya lakukan, jadi saya lakukan. Seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Gemala. Mantap Mbak Celia, sukses Mbak. Terima kasih kepada Mbak Celia. Gimana, ada tambahan? Masih ada waktu loh, 20 detik. Sudah, Mbak. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Celia sebagai nomor urut 1 yang sudah memaparkan jawabannya dari pertanyaan Mbak Gemala. Saya persilakan kepada Mbak Isnaini untuk memaparkan jawabannya dari pertanyaan yang disampaikan Mbak Gemala. Nanti baru Mbak Gemala nih ya, saya yang bertanya nanti sebelum dipaparkan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Desi atas waktunya. Terkait pertanyaan dari Mbak Gemala tadi ya, mengenai 3 kata yang mendefinisikan diri saya mungkin ya. Mungkin yang pertama itu, karena saya asli Jogja ya, mungkin yaitu suka membantu ya. Jadi biasanya orang Jogja ataupun itu tuh apa ya, kayak susah bilang tidak ya. Pasti saya tuh kalau di misal ya, kalau di sekolah ataupun di teman-teman itu ya gahge saja ya, tapi nah mungkin itu juga termasuk kekurangan juga ya, karena sulit untuk berkata tidak, nanti untuk produktif itu jadi keteteran gitu misalnya. Oke, kemudian yang kedua yaitu mengenai negosiasi. Jadi prinsip orang Jawa juga, mungkin orang Jogja itu apa ya Mbak ya, negosiasi. Jadi sama kayak humas gitu, ke orang itu saya bisanya itu adalah mempengaruhi orang tersebut, misalnya untuk sesuai dengan saya. Jadi lebih ke kamu gini. Kalau ke siswa dulu ngajar itu ya, karena kan dulu pernah di kayak membina OSIS gitu. Jadi oh ya gini. Jadi kayak negosiasi ke siswa ataupun ke guru yang lain gitu. Kemudian yang ketiga mungkin adalah konsisten ya. Konsisten di sini ini sebenarnya bukan dari saya sendiri, tapi dari omongan dari teman-teman gitu. Oh, Mbak Isna itu konsisten ya. Oh, kok bisa sih Mbak? Padahal ya saya juga merasa itu dari apa ya Mbak ya, kayak manajemen waktu saja sepertinya gitu. Jadi saya bikin bikin deadline begitu, waktunya itu sampai sebenarnya saya termotivasi dari Mbak Birul. Nah itu Mbak Birul itu untuk manajemen itu dari sampai ke waktu menit ataupun ke detik gitu. Terima kasih Mbak. Aduh maaf. Waktunya sudah habis ya Mbak ya. Oke. Iya, terima kasih Mbak Isnaini yang sudah memaparkan jawabannya luar biasa sekali ya. Ya, kita akan mendengarkan juga jawaban dari Mbak Gemala, karena tadi kan katanya harus bertanya lebih dulu, jadi juga saya akan mempertanyakan begitu ya terkait dengan, ya silahkan ya, deskripsikan diri Anda dalam 3 kata sesuai dengan pertanyaan Mbak Gemala tadi. Saya persilakan kepada Mbak Gemala untuk memaparkan jawabannya. Terima kasih Mbak Desi. Ya, Mbak Desi curang nih, jawaban pertanyaannya diulang lagi. Baik, 3 kata tentang diri saya. Yang pertama bersemangat, yang kedua suka belajar, yang ketiga adaptif ya, sama seperti Mbak Celia tadi mungkin. Ya, udah kan ya 3 kata aja kan? Luar biasa ya, Mbak Gemala memang 3 kata ya. Wah. Terima kasih kepada Mbak Gemala, ini waktunya masih ada 1 menit 40 detik nih. Ayolah. Motivasi. Oh iya, motivasi ya. Motivasinya dong Mbak Gemala.
Tadi itu Mbak Celia, Mbak Desi dan teman-teman, kan Mbak Isnaini itu suka bernegosiasi dan orangnya persuasif ya. Jadi tuh suka ngajak gitu. Nah, itu juga yang dilakukan pada saya begitu. Jadi saya ini ibaratnya korban gitu. Jadi tiba-tiba selamat Anda dipilih oleh rekan Anda Isnaini gini. Aduh, terus langsung japri lah, tuh kenapa? Iya Mbak, aku kan ngelihat ini. Oh ya sudah gitu. Ya semoga karena Mbak Isna ini sudah mendorong, jadi kita sama-sama maju ternyata walaupun nanti Mbak Celia yang terpilih, nggak apa-apa. Lo udah langsung nunjuk ya, atau nomor 2 yang terpilih. Saya mendukung 1+2 ya, jadi pilih 3 teman-teman. Terima kasih. Oh iya, saya mau menyapa nih, masih ada waktu 30 detik. Sudah ada tim sukses saya nomor 1, Kak Ronisius Otu. Terima kasih Kak. Baik, Kak, sama-sama. Semangat nomor 3. Sukses Kak Roni. Semangat Kak Roni. Ini Kak Roni sudah datang jauh-jauh. Kapan ke Jogja, Kak? Nanti bisa reuni. Rencananya awal Januari, Kak. Baik. Terima kasih Kak Desi. Itu saja. Oke, terima kasih kepada Mbak Gemala. Luar biasa semangat Mbak Gemala ini ya. Saya paham betul beliau itu memang senior kita ya juga ya. Tapi beliau tuh semangatnya terjaga gitu. Semoga kita bisa meniru semangat beliau untuk terus menebarkan semangat-semangat positif. Sama juga nih, 2 calon lainnya juga memang semangatnya juga luar biasa. Saya juga jadi bersemangat nih jadi moderator pada malam hari ini. Boleh silakan lagi nih, karena saya bersemangat untuk memberikan pertanyaan begitu ya kepada teman-teman. Jadi saya persilahkan lagi kepada audiens pada malam hari ini untuk memberikan pertanyaan kepada 3 calon kita yang cantik-cantik luar biasa ya kan. Biar kita bisa mengenal lebih dekat dari 3 calon. Mungkin Pak Lurah nih, Pak Lurah boleh Pak ngasih pertanyaan Pak? Biar bisa lebih kenal lebih dekat Pak. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Desi ya. Mungkin langsung saja untuk ketiga ini calon lurah. Pertanyaan saya mungkin simpel aja. Berapa persen Anda atau teman-teman ya yakin untuk menjadi lurah 8.0? Terus apa alasan teman-teman yakin bahwa teman-teman bisa menjadi lurah di periode 8.0? Mungkin itu Mbak Desi, terima kasih. Saya kembalikan. Boleh diulang Bapak? Tadi agak keputus. Ya, terima kasih waktunya ya. Untuk pertanyaannya intinya adalah berikan rate antara 1 sampai 100% keyakinan teman-teman untuk bisa menjadi lurah di 8.0, kemudian sebutkan alasannya juga bahwa teman-teman yakin bisa dan juga pantas untuk menjadi lurah pada periode berikutnya. Terima kasih Mbak Desi, saya persilakan kembalikan. Baik, terima kasih kepada Pak Lurah nih, luar biasa pertanyaannya ya. Langsung disuruh beri ini ya, data gitu ya. Persentase berapa sih keyakinan dari teman-teman yakin terhadap diri sendiri untuk menjadi lurah LPDP UNY di 8.0? Ya, mungkin boleh dari Mbak Gemala dulu nih Mbak, dari 1 sampai 100 berapa Mbak rate-nya? Jujur apa enggak nih? Harus jujur ya dong. Harus jujur. Baik, saya 100% yakin bisa menjadi lurah karena slogan saya kita bisa bila bersama. Ini 100% semua pendukung yang ada di sini. Kemudian alasannya apa tadi ya, Pak Lurah ya? Pertanyaan kedua ya. Ya itu tadi alasannya karena slogan saya kita bisa bila bersama dan di sini banyak sekali yang mendukung apalagi award LPDP kalau semuanya bersatu insya Allah akan bisa. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Gemala, luar biasa nih, 100%. Semangat Mbak, saya mendukung gitu ya, untuk semua calon juga, semua calon harus 100% nih. Gimana Mbak Celia, boleh langsung Mbak Celia yang menjawab pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Berapa Mbak rate-nya dari 1 sampai 100? Dan alasannya? 100% dong, untuk sinergi Kelurahan LPDP UNY 8.0.
Luar biasa sekali, semangatnya terjaga begitu. Baiklah, kita mendengarkan jawaban juga dari calon nomor urut 2 kita, yaitu Mbak Isnani. Mbak Isna ini, berapa Mbak rate-nya dari 1 sampai 100? 1 sampai 100 ya Mbak ya. Nggak boleh lebih. Boleh. Artinya kan luar biasa ya, langsung rate-nya itu udah lewat dari 100 Mbak. Mungkin karena saya dari eksak ya Mbak ya, dari pendidikan fisika, kalau di penelitian itu kan ada itu ya, ada galat ya 0,05%. 0,05, Jadi betul. ya betul. Jadi mungkin kalau untuk diteliti mungkin 95%. Tapi kalau mungkin untuk bersinergi, saya mungkin pilih 101% ya. Oke, begitu Mbak. Luar biasa ya, karena basic keilmuannya adalah eksak gitu ya, dari pendidikan fisika, jadi langsung dikaitkan ke error ininya ya Mbak, dari 100% itu ada 0,05-nya begitu ya, tapi memang tetap kesiapannya tetap 100% begitu ya Mbak Isna ini. Luar biasa sekali ketiga calon kita, 1 sampai 100, kalau bisa lebih dari 100 mah kayaknya juga sampai 1000 ya. Luar biasa, semangatnya itu loh. Saya senang sekali jadi moderator pada malam hari ini karena saya cuap-cuap ada temennya gitu ya. Oke, karena kesiapannya luar biasa, artinya kita perlu mengenal lagi nih teman-teman. Bolehlah yang mau bertanya lagi gitu ya, dipersilahkan. Dan juga ini buat calon-calon, tadi kan Mbak Gemala sudah bertanya, Mbak Celia juga boleh, Mbak Isna ini juga boleh untuk memberikan pertanyaan tuh dengan yang lainnya. Nanti akan dijawab juga sama-sama seperti tadi. Saya persilakan juga untuk teman-teman, silakan memberikan pertanyaan, boleh di kolom chat, boleh di ini, boleh langsung atau direct question, boleh langsung pakai raise hand gitu ya. Ayo teman-teman, saya tunggu untuk pertanyaannya. Yuk. Saya sangat menunggu-nunggu ini pertanyaannya dari teman-teman sekalian. Saya Mbak Desi. Oke, siapa nih? Opa. Ada Opa. Nanti setelah Opa nanti Mbak Vivi ya, karena Mbak Vivi sudah angkat. Silakan Opa untuk menyampaikan pertanyaannya Opa. Thank you Mbak Desi atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Ini saya bertanyanya ke 3 calon lurah nih langsung nih ya. Jadi kan nanti tentu di kelurahan itu kita tahu bahwasanya bakal banyak banget kegiatan yang dilaksanakan, terus tugas-tugasnya juga lumayan banyak juga gini. Nah, bagaimana nih cara dari teman-teman calon lurah ini untuk membagi waktu antara tugas kuliah dan juga tugas lainnya dengan tugas di kelurahan? Bagaimana cara membagi waktunya tuh dari teman-teman? Thank you Mbak Desi. Baik, terima kasih Opa. Pertanyaannya ini langsung kena gitu ya, karena memang kita di tengah berbagai kesibukan, kita harus memang mendedikasikan diri, tidak hanya kuliah gitu kan ya, kita harus juga memberikan pelayanan di kelurahan ini kepada warga kelurahan tentunya, kelurahan PDP UNY di 8.0 nantinya. Karena yang diurus nanti tidak hanya dari angkatan 2021, tapi juga dari angkatan 2020, kemudian 2019 yang belum lulus, kemudian juga angkatan selanjutnya gitu ya di 2022. Ya, untuk pertanyaannya boleh langsung dijawab karena tadi sudah Mbak Celia duluan, kemudian Mbak Gemala duluan. Saya persilakan dulu Mbak Isna ini untuk yang pertama menjawab pertanyaan dari Opa Mansur. Silahkan kepada Mbak Isna ini. Waktu dan tempat disilahkan, waktunya 2 menit ya Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Desi. Untuk pertanyaan dari Mas Mansur ya, tadi adalah cara membagi waktu ya mungkin. Oke. Jadi untuk cara membagi waktu, karena kan saya aktivitasnya itu juga sebenarnya ngajar ngaji juga di Tahsin Tahfidz, itu ngajar Bapak Ibu guru begitu. Kemudian mungkin kalau untuk membagi waktu itu biasanya saya ada notes sebenarnya, ada notes, kemudian itu per tanggal, kemudian per jam juga begitu. Karena saya juga mengelola rumah belajar fantasi juga, biasanya kalau untuk nanti untuk kelurahan, saya maksimalkan untuk Sabtu Ahad, begitu kalau bisa ke kampus, kemudian untuk Senin sampai Jumat, kalau untuk ke kampus mungkin
saya berikan misal kayak jadwal seperti itu Mbak, untuk biasanya kalau untuk responsif gitu ya, mungkin maksimal paling tidak kalau karena saya yang laju mungkin jam 9 malam atau jam 10 begitu Mbak. Itu untuk pembagian waktunya mungkin saya lebih ke teknis sih Mbak, karena kan mungkin saya biasanya mencatat pakai note gitu Mbak. Begitu. Terima kasih Mbak. Baik, masih ada waktu 47 detik Mbak, mau ditambahkan? Apa ya? Mungkin cukup Boleh Mbak. Mbak, nggak apa-apa. Sudah cukup? Oke, sudah Mbak. Oke, baik. Oke, karena Mbak Isni sudah memaparkan jawabannya, kita dengarkan juga pemaparan dari calon nomor urut mau 2 atau mau 1 atau 3 dulu nih? 1 dulu ya Mbak Celia. Silakan Mbak Celia. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Opa Mansur. Oke, yang pertama, karena kita bersama dalam sinergi, pastinya untuk kegiatan kelurahan ya, nanti dikomunikasikan bersama teman-teman di kelurahan, kita berkomunikasi, waktu yang tepat, waktu yang kita sisihkan untuk, waktu yang kita berikan untuk kelurahan itu kapan. Lalu terkait dengan kegiatan pribadi, sebenarnya selama ini saya selalu melakukan kegiatan itu berdasarkan jadwal harian. Jadi di wallpaper komputer jinjing saya, ponsel saya itu selalu ada jadwal, saya bangun pukul berapa sampai tidur pukul berapa, seperti itu. Jadi nanti dengan tambahnya kegiatan di kelurahan, pastinya nanti akan ditambahkan ke jadwal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Celia. Luar biasa singkat padat, masih ada 1 menit Mbak. Ya, oke. Jadi intinya tadi komunikasi dulu. Komunikasi dulu ya yang paling penting. Wah, benar sekali, karena kalau nggak komunikasi bisa tiba-tiba ngilang gitu ya Mbak Celia. Pengalaman ini, pengalaman. Ya, mau ada tambahan lagi? Sudah 43 detik lagi, masih bersisa. Cukup? Ya, sudah cukup Mbak Desi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Celia. Wah, tidak sabar juga kita mendengarkan jawaban dari nomor urut 3 Mbak Gemala. Waktu dan tempat juga saya persilakan kepada Mbak Gemala. Terima kasih Mbak Desi yang ceria. Halo Kak Mansur, ini pendamping tim sukses dadakan saya. Halo Kak, terima kasih ya pertanyaannya. Bagaimana cara manajemen waktu? Aduh, tadi bukan ngelihat sih, dengar cerita Kak Isna ini, Kak Celia, keren-keren banget, semuanya rapi. Kalau saya gimana ya? Ya sehari ini saja jadi curhat nanti jadinya. Intinya gini aja deh. Ya, intinya ngatur waktunya, lakukan satu kegiatan dengan baik, dengan cepat, setelah itu langsung berlanjut ke kegiatan berikutnya. Jadi jangan terlalu banyak basa-basi, atau mungkin kalau misalnya ada tugas atau apa gitu, tugas kelompok, ya udah segera eksekusi, segera lakukan gitu. Lakukan dengan baik, setelah itu selesai, tutup, lakukan yang berikutnya lagi begitu. Jadi nggak memperpanjang sesuatu atau mungkin membicarakan hal-hal yang ini, karena banyak hal yang harus dikerjakan kan. Jadi itu sih mungkin salah satu cara yang saya lakukan kalau nanti jadi lurah. Berarti kegiatan-kegiatannya apa saja, itu kita buat project misalnya 6 bulan kah, atau 1 tahun kah, atau mungkin jangka pendek 3 bulan, tanggal berapa, rapatkan, selesaikan di awal, sebutkan siapa aja PJ-nya, kemudian nanti tinggal tanya progress report-nya. Jadi kerja cepat ya, karena semua juga pasti punya beban kuliah, dan kita nggak boleh lama-lama di kampus. Kalau bisa lebih cepat itu lebih baik. Jadi ya itu aja mungkin Kak Mansur. Mantap pertanyaannya. Saya lempar kembali 10 detik ke Mbak Desi, silakan. Baik, terima kasih Mbak Gemala, luar biasa ya. Sudah, kata Opa Mansur sudah mantap banget semuanya. Keren sekali pemaparan jawaban-jawabannya dari pertanyaan Opa Mansur. Karena juga ada audiens lain yang ingin bertanya gitu ya. Karena sangat antusias sekali peserta kita pada malam hari ini. Saya percaya teman-teman pasti ingin mengenal lebih dekat gitu ya. Saya persilakan kepada Mbak Vivian
Salelatu, mohon maaf kalau saya kesalahan menyebutkan nama begitu. Saya persilakan waktu dan tempat untuk memaparkan pertanyaannya dari Mbak Vivian. Waktunya 1 menit, Mbak. Ya, terima kasih Kak Desi. Mohon maaf saya off kamera karena jaringannya nggak support malam ini. Pertanyaan saya untuk ketiga calon. Pertama-tama mau apresiasi dulu untuk 3 wanita yang sudah sangat memberanikan diri dengan begitu banyaknya pengalaman yang sudah dibagikan. Pertanyaan saya yaitu, sebagaimana kita ketahui bahwa kelurahan itu ibarat rumah untuk kita semua, dan seluruh awardee yang datang ini pasti berasal dari beragam daerah, latar belakang, budaya, dan kebiasaan yang berbeda. Nah, pertanyaannya bagaimana nantinya ketiga calon ini salah satunya menjadi pemimpin atau ya menjadi pemimpin kelurahan bisa menghandle, memanage setiap anggotanya itu agar bisa merasakan yang namanya kebersamaan seperti yang tadi dikatakan. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana strateginya untuk bisa setiap awardee yang ada dalam kelurahan ini potensinya itu dapat tersalurkan lewat kelurahan kelurahan UNY 8.0, karena pasti semuanya yang jadi awardee ini pasti berbakat dan bertalenta, punya potensi lah, saya yakini itu. Nah, itu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih Kak Desi. Baik, terima kasih kepada Mbak Vivi. Pertanyaannya luar biasa karena memang awardee itu berasal dari Sabang sampai Merauke gitu ya, dengan beragam suku dan budaya dari berbagai daerah juga. Beda daerah, beda rasa, ya kan? Tapi kan kita tetap satu kan, Indonesia. Nah, dan juga pertanyaan selanjutnya terkait dengan potensi. Bagaimana kita bisa dari kelurahan menyalurkan potensi-potensi yang ada pada awardee LPDP UNY yang di 8.0 nanti. Saya persilahkan, siapa duluan ya? Ada mau yang menjawab duluan? Boleh? Angkat tangannya dari 3 calon. Tidak ada? Wah, oh boleh Mbak Gemala duluan. Silakan Mbak Gemala, waktu dan tempat disilahkan, waktunya 2 menit ya. Terima kasih Mbak Desi. Jadi pertanyaan pertama tadi, bagaimana caranya dari Sabang sampai Merauke bisa bersatu? Saya sudah mulai dari tim sukses saya. Saya panggil Kak Roni dari Kupang, NTT. Iya, jadi memang kita perlu tak kenal maka tak sayang. Terus kemudian juga berilah senyuman walaupun tak kenal gitu kan. Jadi senyuman kan juga sedekah, kita sapa, kita tanya. Pertama mungkin malu-malu, tapi lama-lama kita bakalan bisa bersatu. Jadi ngobrol, saling sapa begitu. Terus kemudian itu ya mungkin Kak, siapa tadi yang bertanya? Oh nih Kak Vivian, halo Kak Vivian. Jadi itu sih Kak Vivian, banyak komunikasi ya, banyak diskusi, duduk bareng gitu, ngobrolin. Ya kalau kita sama-sama, saya juga perantau sih sebenarnya. Jadi dari beberapa daerah, makanya saya tak pandai berbahasa daerah karena tinggal berpindah-pindah begitu dan tahu rasanya di rantau. Jadi keluarga di rantau itu keluarga terbaik sih kalau kita bisa seling bersama. Tuh Kak Mustika Rini juga jauh banget tuh dari Belitung. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya tentang potensi ya. Iya tuh, karena tadi kita bisa duduk bareng bersama-sama, kita diskusi nih. Terus kemudian kan program saya Ayo Berdaya. Jadi silakan kita berkelompok buat tim apa nih yang bisa kita sumbangkan untuk lingkungan di sekitar kita yang bisa memiliki impact. Mungkin kalau kita tinggal di kos-kosan, kalau misalnya berdekatan begitu, apa nih yang bisa kita lakukan? Minimal jadi volunteer lah, atau mungkin apa sehingga kita bisa memberikan sesuai dengan potensi yang kita bisa. Itu mungkin Mbak Vivian, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Salam kenal ya. Silakan Mbak Desi, terima kasih. Terima kasih Mbak Gemala atas jawabannya. Luar biasa juga jawabannya ya dari pertanyaan Mbak Vivi. Baik, kita lanjutkan untuk mendengarkan paparan jawaban dari 2 calon berikutnya. Siapa nih selanjutnya yang mau menjawab duluan? Mbak Isna ini atau Mbak Celia nih? Saya boleh. Boleh, silahkan Mbak Celia. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Vivian untuk pertanyaannya, 2 pertanyaan. Nah, yang pertama tadi bagaimana strategi untuk menjalin kebersamaan ya. Oke, jadi melalui visi berfokus pada pelayanan, bergerak dalam pemberdayaan, dan kita
berpegang pada kesinergian. Jadi kita akan bersama-sama dalam sinergi. Lalu ada satu strategi sederhana sebenarnya yang mungkin bisa mengubah pola pikir kita. Bagaimana kalau kita menggunakan pilihan katanya itu bersama dalam keberagaman, bukan bersama dalam perbedaan. Jadi kita pilih diksinya keragaman saja yang bermakna berwarna-warni, bukan perbedaan yang berlainan, seperti itu. Lalu yang kedua, strategi untuk menggali potensi awardee yang keren-keren, kece betul. Nah, tadi melalui program bersama dalam sinergi 5P, pelayanan, pelatihan, pengabdian, perlombaan, dan perkumpulan sosial, kita akan bersama-sama bersinergi untuk mewujudkan program-program tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Celia. Yang sudah memaparkan jawabannya masih ada 38 detik, boleh ditambahkan kalau mau ditambahkan. Ya sudah Mbak, itu saja. Baik, terima kasih. Kita akan mendengarkan jawaban terakhir dari calon nomor urut 2 kepada Mbak Isnaini. Waktu dan tempat disilahkan, waktunya 2 menit. Ya, baik, terima kasih Mbak Desi mengenai pertanyaan tadi guys. Yang pertama adalah bagaimana memimpin dalam kebersamaan atau keberagaman. Nah, mungkin yang untuk ini juga sama ya kayak Mbak Bala, ini nyontek ini. Jadi ada tim sukses saya ada Mbak Angel Dianti, kemudian ada Mbak Mustikarini dan Mbak Yeti. Untuk kemudian strategi dalam kepemimpinan ini mungkin ini malah nyambung ke itu ya, ke kuliah. Jadi dari manajemen pendidikan untuk strategi kepemimpinan itu tantangan kita ada di era digital begitu. Jadi kita harus berpikir secara inovatif, kemudian kreatif. Jadi harus memahami teknologi masa kini. Jadi mungkin kalau hambatannya mungkin kalau besok belum offline ataupun masih online begitu, jadi harus jalan begitu ya. Jadi untuk teknologi, kita bisa kok rapat Zoom ataupun nanti kita bisa buat database satu data begitu bisa diupdate di Google Drive ataupun kita bisa menggunakan Google Slide yang bareng-bareng kita online ataupun bagaimana. Itu untuk tantangan di kepemimpinan di era digital ini biasanya seperti itu. Kemudian untuk potensinya yaitu saya biasanya juga mendorong. Jadi mungkin dari berbagai award ini kan pasti LPDP memilih kalian untuk itu ya, potensi masing-masing itu pasti ada. Jadi misalnya ini saya berikan contoh Mbak Kola dan Mbak Celia, mungkin dari Mbak Celia nanti bisa, Mbak Celia mampu nih sharing mengenai public speaking ataupun mengenai jadi MC yang bagus bagaimana. Nah, itu bisa di-share-kan. Mungkin nanti kalau saya jadi mempengaruhi siswa ataupun bisa menjadi guru teladan begitu. Mungkin itu Mbak Desi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Isnaini sudah memaparkan jawabannya dari pertanyaan Mbak Pipi. Luar biasa sekali jawaban dari ketiga calon ini. Semoga nantinya ya ketika memang terpilih gitu ya, tetap bisa bersinergi satu dengan yang lainnya sehingga potensi-potensi wardi, LPDP, UNY itu bisa tersalurkan dan tentunya nanti kebersamaan itu tetap terjalin walaupun kita menjadi anak rantau begitu ya di Yogyakarta. Baik, ini ada pertanyaan yang tercantum di kolom chat. Yaitu dari Mbak Ayu Ningtyas. Saya izin membacakan pertanyaan dari Mbak Tias. Untuk 3 calon, jadi pertanyaannya begini. Nah, bagaimana strategi Mbak cantik gitu ya dari 3 calon lurah ini kalau nantinya menghadapi kendala selama menjabat menjadi lurah di LPDP UNY 8.0? Nah, misalnya ya, salah satu problematikanya adalah kurang aktifnya pengurus begitu di kelurahan LPDP UNY karena masih online. Karena kan kita tahu ya, kegiatan selama 2 tahun terakhir kita terkena pandemi COVID-19 gitu, dan itu adalah struggle yang kita hadapi di LPDP UNY 7.0 gitu. Jadi gimana strateginya dari ketiga calon lurah untuk menghadapi problem-problem kurang aktifnya pengurus karena kegiatan-kegiatan kita masih online gitu dan berada masih di daerah masing-masing. Baik, sudah bisa ditangkap pertanyaannya? Ya,
Oke, kalau ini berurutan saja, saya persilakan kepada Mbak Celia untuk pertama menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Tias. Waktunya 2 menit, Mbak Celia. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Mbak Dwi Ayuning Tias. Strateginya, walaupun sekarang dalam pandemi ya, ternyata kita telah melewati lebih dari setahun ya di dalam pandemi. Nah, ternyata komunikasi ini bukanlah hal sulit seperti itu. Kita sudah mengalaminya bersama-sama di tengah pandemi, kesulitan, tidak bisa bertatap muka secara langsung. Nah, ternyata semua perjalanan kita, pekerjaan kita, meskipun tidak maksimal semuanya, tetap bisa berjalan. Jadi yang paling utama adalah sinergi itu tadi. Sinergi akan tercipta ketika kita bekerja sama secara harmonis. Jadi ada kesadaran untuk bekerja sama di dalam hal itu. Sehingga komunikasi akan terjalin. Meskipun kita saling berjauhan, sekarang banyak sekali media. Jadi ketika tidak bisa dengan media yang satu, kita bisa menggunakan media yang lain. Mungkin kalau memang benar-benar tidak bisa dengan elektronik, mungkin kita berkirim surat, tapi sepertinya tidak sampai seperti itu. Jadi saya yakin kita sudah berpengalaman hidup di era pandemi seperti ini. Seperti itu, Mbak Desi. Terima kasih. Mbak Desi belum unmute. Sorry. Mau ditambahkan masih ada sisa waktunya. Iya, jadi dengan pengalaman kita hidup di era pandemi ini, semoga komunikasi tetap terjalin karena komunikasi adalah kunci untuk segala permasalahan sebenarnya. Nah, biasa. Berpengalaman sekali Mbak Celia ini ya terkait dengan komunikasi. Saya percaya Mbak, komunikasi memang nomor 1, Mbak. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari calon nomor urut 2, yaitu Mbak Isna ini. Waktu dan tempat silahkan, waktunya 2 menit, Mbak. Ya, baik, terima kasih Mbak Desi. Terkait pertanyaan dari Mbak Ayuning Tias ya, bagaimana strategi Mbak nantinya menghadapi kendala selama menjabat, misalnya kurang aktif. Oke, biasa ini sebenarnya pernah juga dulu ketika di Zero Hunger saya sekretaris itu ada divisi divisi sosmed, kalau tidak salah itu ketuanya yang tidak aktif malah. Jadi sebenarnya kan itu juga online dan itu sebenarnya online itu gampang hilang sebenarnya ya. Gampang hilang, jadi langsung menghindar gitu. Ya udah, sampai itu pernah saya telepon itu pas pagi itu telepon nggak jawab, reject, ya udah hilang. Ya itu sudah konsekuensinya online seperti itu. Jadi konsekuensinya itu setelah itu saya dan teman-teman PI itu membentuk lagi wakilnya itu kemudian anggota-anggotanya juga apakah setuju menjadi ketua divisinya, begitu. Jadi seperti itu ya udah hilang itu, sebenarnya itu konsekuensi dari online itu. Kemudian kalau untuk yang tadi ya kurang aktif, jadi kemungkinan juga dalam masa pandemi ini juga harusnya kita biasanya kan nanti ada divisi-divisi, nah itu harus saling memegang erat dari ketua divisi tersebut. Jadi jangan sampai hilang tadi ya, mungkin seperti itu. Jadi megang eratnya itu seperti kita opiak-opiak ketua divisi. Nah, ketua divisi itu nanti tugasnya itu mengopiak-opiak dari anggota-anggotanya. Jadi desentralisasi ya, bukan sentralisasi begitu. Jadi biar aktif semuanya, begitu ketua divisi juga mempunyai peran penting untuk anggotanya itu aktif, seperti itu Mbak Desi. Mungkin. Terima kasih. Baik, Mbak. terima kasih. Jawabannya memang langsung ke poinnya gitu ya. Mbak Isnaiti, terima kasih atas jawabannya. Kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari calon nomor urut 3, yaitu Mbak Gemala Kurbani, terkait dengan pertanyaan dari Mbak Tias. Waktu dan tempat disilakan, Mbak. Waktunya 2 menit. Wah, iya, terima kasih Mbak Desi. Ada timernya ya, jadi enak. Baik, terima kasih Mbak Dwi pertanyaannya. Untuk para calon lurah, gimana nanti kalau ada kendala selama menjabat? Kendala pasti ada ya Mbak. Ya diselesaikan Mbak kalau ada kendala.
kendalanya apa, dicari jalan keluarnya bersama. Ya, dicari jalan keluarnya bersama. Misalnya kendalanya apa, kurang aktif karena masih online. Ya, kalau memang sebenarnya saya apresiasi sama Kak Mustaqim, ini nanti bisa dipelajari ya sama timnya Kak Mustaqim. Jadi tuh rajin banget ngirim reminder gitu. Ayo ikut. Jadi setiap berapa menit itu kan keluar reminder ya. Ayo datang, mau ada kampanye gitu kan. Jadi penuh tuh isinya chat sama reminder kan. Ya mungkin nanti bisa seperti itu. Sebenarnya kita nggak bisa mengontrol ya, setiap orang kan punya preferensi, punya prioritas masing-masing, dan mungkin komunikasinya saja saat itu dia tidak menyampaikan ada kendala apa atau mungkin ada masalah apa, sehingga memang ya harus rajin tanya lah. Tanyanya itu bukan sebagai lurah nanya ke warga, tapi ya sebagai teman gitu, kita ngobrol gitu, kamu gimana kabarnya gitu, sehat, kemarin ada tugas ini kamu nggak datang loh, kamu nggak ikut rapat loh, kenapa gitu kan. Jadi kita enak lah gitu diskusinya, bisa tahu lah masalah, dan nggak yang formal banget gitu. Kita di sini kan sama-sama di kelurahan atas dasar sukarela untuk saling membantu ya. Jadi kalau memang ada kendala atau apa, ya kita bisa bicarakan baik-baik gitu, dan kita cari jalan keluarnya. Mungkin ada teman yang bisa backup, atau mungkin minta tambahan waktu untuk programnya biar bisa terlaksana. Intinya saling komunikasi tadi ya Mbak Celia bilang. Terima kasih Mbak Desi, pas ya. Tetet. Pas banget waktunya 2 menit itu selalu dilibas habis begitu ya Mbak Gemala. Luar biasa sekali. Jawaban-jawabannya itu tadi kita bisa memanfaatkan media, kemudian kita bisa langsung pendekatan secara personal, dan juga juga bisa melakukan pendekatan melalui setiap kadif gitu ya di pengurus kelurahan. Nah, begitu. Oke. Karena waktu kita masih ada dan ini adalah the last question gitu ya, ada pertanyaan dari Mbak Tenri Ampareng. Mbak Tenri, boleh nih pertanyaannya secara langsung aja disampaikan. Gimana Kak Tenri? Atau mau saya bacain? Mbak, dibacain aja. Ini kedengaran bagus nggak? Lagi di luar sih. Bagus-bagus Kak Ten, boleh disampaikan aja. Oke, wait. Oke, pertanyaannya untuk ketiga calon. Jadi, how the candidates deal with the problem of differences arguments between members of our kelurahan that cause them to conflict with each other. Teman-teman boleh menjawab dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Silakan. Terima kasih Mbak Dis. Wah, luar biasa sekali pertanyaannya, langsung pakai bahasa Inggris ini ya. Oke. Saya persilahkan nanti jawabannya boleh menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dari setiap calon. Saya persilahkan juga di sini yang mau menjawab terlebih dahulu boleh angkat tangannya. Atau Mbak Celia dulu. Oke, silakan Mbak Celia. Siapa? Saya atau Mbak Gemala? Celia, nggak apa-apa Mbak Celia, monggo Boleh Mbak Celia duluan. Oke. Thank you very much for your question, Mbak Tenri. Actually, every conflict exists because of lack of communication. Like I said before, the communication is the key. Jadi, dalam kelurahan bersama dalam sinergi tadi, yang pertama adalah kita harus berkomunikasi untuk menciptakan kerjasama yang harmonis seperti itu. Akhirnya terciptalah sinergi itu. Jadi sebenarnya permasalahan kita, seluruh permasalahan di dunia, entah itu permasalahan pribadi, permasalahan kelompok, permasalahan dengan seseorang, menurut saya itu sebenarnya karena kekurangan komunikasi, kesalahpahaman, miscommunication, itu selalu terjadi. Karena apa? Karena kekurangan keterbukaan, transparansi. Jadi sebenarnya di usia kita mungkin semuanya sudah dewasa kali ya kita. Jadi kita itu masih sulit untuk menyadari bahwa ketika kita merasa ada permasalahan itu memang seharusnya disampaikan, tidak dipendam sendiri. Karena sebenarnya kita tidak bisa memvonis
dengan pikiran kita sendiri, apakah ini sebenarnya permasalahan sulit atau tidak. Jadi harus disampaikan supaya ada umpan balik dari orang lain sehingga pemikiran kita terbuka. Karena seluruh permasalahan di dunia ini ya, ketika kita overthinking itu sebenarnya kenyataannya hanya 10%, yang 90% adalah overthinking kita. Jadi untuk menghindari overthinking itu, kita harus berkomunikasi dengan orang lain. Di kelurahan kita bersama-sama, bersinergi bersama. Jadi untuk apa kita memendam lagi? Kita harus menyampaikannya. Seperti itu. Masih ada 12 detik, saya kembalikan saja ke Mbak Desi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Celia dari calon nomor urut 1 yang sudah memberikan jawabannya about communication ya teman-teman. Semuanya beralih lagi ke komunikasi. Oke, kita tunggu lagi jawaban dari Mbak Gemala nih. Tadi kan Mbak Gemala sudah angkat tangan yang kedua. Silahkan Mbak Gemala, waktu dan tempat. Silahkan 2 menit ya Mbak Gemala. Iya, terima kasih Mbak. Thank you Mbak Tenri for the question. Wow, awesome question. You write in English, so I guess you in English faculty maybe. Okay, conflicts, a problem, it's a way to make us more apa ya? Lebih mengenal lah seperti itu. Jadi it's okay. Problem and conflict it's make us it's interesting and it will happen in everyday life. Jadi kapan aja, di mana aja tuh pasti akan terjadi kan. Jadi nggak bisa dihindari. Justru dari adanya masalah itu kita bisa saling mengenal. We can know each other. Oh, I know Mr. Mustaqim. He don't like pedas gitu misalnya. Jadi kalau disuguhin makan pedas dia langsung merengut. Kirain dia lagi apa, ternyata nggak suka makanan yang disajikan gitu kan. Jadi tadi Mbak Celia keren banget sih tentang komunikasi, makanya vote nomor 1 ya dan nomor 2. Jadi teman-teman, ya Mbak Tenri, difference in arguments, it's okay because we are in community. So untuk menyatukan satu pendapat juga ya perlu musyawarah sih, ada win-win solution nanti yang bisa diambil. Dan kalaupun memang ternyata hasil yang diinginkan salah satu pihak itu tidak bisa terpenuhi, yang diambil adalah jalur yang lain yang harus legowo menerimanya. Kan namanya juga kita dalam organisasi ya, kita bersama-sama gitu duduk diskusi, bukan saling ngotot-ngototan atau berkompetisi, tapi yang terpenting adalah kolaborasi. Jadi apa nih yang terbaik buat kelurahan kita kayak gitu. Oke, Mbak Desi, saya nggak mau ngabisin 3 detik. Silakan Mbak Desi. Terima kasih Mbak Gemala. Intinya adalah konflik itu membuat kita lebih dekat gitu ya. Perbedaan itu pasti ada gitu ya. Oke, saya persilakan juga untuk Mbak Isna ini sebagai nomor urut kedua untuk memaparkan jawabannya dari pertanyaan Kak Tenri. Waktunya 2 menit, disilahkan. Oke, Mbak Desi, saya izin off-kan kayaknya sinyal saya. Oke, baik. Apakah terdengar Mbak Desi? Oh, jelas sekali, Mbak, mantap. Oh, oke. Jadi, tadi mengenai konflik ya, sebenarnya konflik ini biasanya juga terjadi itu biasanya tipe orang yang introvert sama ekstrovert ya biasanya. Yang introvert itu biasanya kerjanya itu sesuai job desk gitu Mbak, jadi sesuai ini job desk saya ini kok nggak mau ngerjain yang lain begitu biasanya gitu. Kemudian yang extrovert itu biasanya suka membantu gitu ya, oh iya menerima saja, oh iya boleh gitu. Nah itu biasanya kayak gitu. Nah pernah juga dulu sering terjadi gitu. Nah itu untuk strateginya itu mengkombinasikan antara yang introvert dan extrovert itu tadi, jadi mendukung semuanya. Jadi jangan sampai menjatuhkan yang lain. Jadi kita harus di posisi netral begitu. Jadi kita harus berikan pengertian kepada yang tadi yang kerja hanya sesuai job desk ataupun yang tadi yang saling bantu begitu untuk saling mendukung. Jadi bukan menjatuhkan yang lain. Jadi misalnya job desk sosmed bikin virtual brochure terus dilimpahkan ke yang IO misalnya, gitu itu bukan job desk saya Mbak atau gimana seperti itu. Nah itu kita bisa saling netral. Jadi
oh kamu itu sebenarnya harusnya gini ya ini job desk itu, tapi kalau mungkin karena alasan genting, jadi kamu harus membantu buat virtual background misalnya begitu, untuk mendukung acara ini agar lebih lancar gitu. Jadi nanti yang dilakukan itu berkah kok begitu mungkin Mbak. Suara saya jelas kan Mbak ya? Jelas sekali Mbak Isna ini. Sudah waktunya sudah. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Mbak Isna ini sudah memaparkan jawabannya. Dari ketiga calon luar biasa sekali jawaban-jawabannya, namun sayang sekali teman-teman yang mau bertanya mungkin nanti bisa di-keep pada debat calon kandidat nanti. Boleh nanti akan ada pertanyaan lanjutan gitu ya untuk calon-calon lurah kita. Luar biasa sekali. Kenapa? Karena memang pada malam hari ini setelah pemaparan sosialisasi visi misinya, kemudian program kerja unggulannya, dan juga diskusi pada malam hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat otak kita berpikir lebih keras gitu ya untuk memikirkan jalannya kelurahan nanti di periode 8.0. Luar biasa sekali jawaban-jawabannya, semoga nanti tetap bisa memang bersinergi satu dengan yang lainnya, siapapun nanti yang terpilih. Untuk tim SES boleh di-keep setiap calonnya dan juga disebarluaskan gitu ya, agar kita nanti bisa memilih. Jujur saya juga sebagai nanti pemilih gitu ya, bingung mau pilih yang mana nih, karena semuanya luar biasa, semuanya hebat-hebat jawabannya, langsung pada poinnya gitu yang kita inginkan gitu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada ketiga calon yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini dan juga on cam gitu ya, membersamai saya gitu pada malam hari ini, dan juga pemaparannya luar biasa sekali. Terima kasih, dan mari kita sama-sama berikan tepuk tangan untuk ketiga calon kita pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Celia, Mbak Gemala, dan juga Mbak Isna ini yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini dengan berjuang gitu ya, pakai jaringan yang naik turun, yang kita tahu ya sama-sama naik turun Indonesia ya gitulah, apalagi di daerah terpencil gitu, sudah berjuang. Terima kasih. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini, meluangkan waktu di malam Jumat gitu ya. Walaupun banyak sunah-sunah yang harus dijalankan pada malam Jumat, tapi tetap bersedia meluangkan waktu gitu untuk kelurahan gitu ya. Oke, sebelum saya tutup, boleh di on cam kan semua, boleh di open cam semuanya peserta. Ini kita sama-sama ini sama-sama foto gitu ya, biar ada kenang-kenangan gitu. Oh, hari ini kita sudah melaksanakan sosialisasi bareng calon-calon yang kita yang cantik-cantik luar biasa pada malam hari ini. Boleh saya hitung sampai 3 ya? 1, 2, 3, on cam semuanya. Boleh on cam semuanya, teman-teman. Nanti teman-teman operasional boleh bantu untuk tag video lagi, apa yang di video ya? Tag foto gitu ya. Nanti saya bantu hitungnya. Yuk, ini masih banyak yang tutup kameranya nih, di close. Ayo dong, di open dong, biar kita saling mengenal satu dengan yang lainnya walaupun bertatap muka secara virtual. Mas Surur, ayo di open cam Mas Surur. Mbak Itaki, Mbak Yeni, Mbak Wahyu. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. Boleh pasang wajah yang paling ceria, paling cantik dan ganteng gitu ya pada malam hari ini, biar nanti kenang-kenangannya juga bagus gitu ya, kita post nanti di Instagram insya Allah ya. Dalam hitungan ketiga nanti pasang wajah yang paling ceria, 1, 2, 3. Oke, baik, slide selanjutnya yang kedua. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Tapi sebelum saya tutup, saya sebenarnya ingin sekali mendengar closing statement karena kita perlu sekali lagi diyakinkan gitu ya dari calon-calon kita. Boleh dari Mbak Gumala dulu deh yang pertama untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik. Terima kasih Bu Desi, malam-malam masih seger aja. Tadi makan malamnya pasti
Mantap nih. Jujur saya belum makan malam. Sama dong Mbak. Ini bawa beng-beng baru dapat makan setengah. Baik, terima kasih teman-teman. Closing statement berapa lama nih? Udah. 1 menit. Saya udah ngomong dari tadi udah setengah menit ya. Terima kasih. Semoga kelurahan LPDP UNY semakin sukses, semakin maju. Ada tim sukses saya. Terima kasih sudah datang, Nafiatul Latifah. Semoga itu aja. Sukses semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Gemala yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Semoga kelurahan semakin sukses ya Mbak. Baik, kita lanjutkan untuk closing statement dari Mbak Isnaini. Waktu dan tempat disilahkan Mbak Isnaini, 1 menit. Ya, terima kasih Mbak Desi untuk closing statement. Mungkin nanti siapapun yang terpilih pasti yang terbaik ya teman-teman. Jadi insya Allah semuanya untuk kelurahan LPDP 8.0 yang lebih untuk dapat lagi meningkatkan apapun nanti potensi-potensi yang ada dari kita untuk saling share membantu begitu. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih kepada Mbak Isnaini atas closing statement-nya, intinya semuanya terbaik begitu ya Mbak Isnaini. Oke, kita akan mendengarkan closing statement yang terakhir yaitu dari Mbak Celia. Silahkan Mbak Celia. Ya, terima kasih Mbak Desi. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mas Tronisius yang telah mencalonkan saya untuk jadi lurah LPDP UNY 8.0. Lalu yang kedua, beribu-ribu terima kasih untuk Kak Evan, tim ses saya, dan pendamping saya, Kak Syifa Usurur. Dan terima kasih untuk Mbak Desi, menemani kami hari ini. Teman-teman, semoga kita bisa mewujudkan sinergi untuk kelurahan LPDP UNY 8.0 nanti berwisata ke UNY, membeli batik motif kenanga. Tanggal 12 ada pemilra. Jangan lupa pilih nomor 1 atas nama Celia. Terima kasih. Luar biasa sekali, ditutup dengan pantun. Jangan lupa pilih nomor 1 gitu ya Mbak. Oke, terima kasih. Jangan lupa pilih nomor 2 atau nomor 3 gitu ya. Semuanya tentukan pilihan Anda dari sekarang dan juga jangan lewatkan kegiatan kita nantinya di tanggal 12 Desember 2021 karena kita akan mengadakan kegiatan pemira gitu ya, pemilu raya di Kelurahan LPDP UNY. Maka dari itu kegiatan hari ini bisa menjembatani pilihan kita nantinya. Siapa yang mau kita pilih untuk menjadi lurah di periode 8.0 nantinya di tahun 2022. Oke, saya Desi Purwasi mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta dan juga para calon lurah yang sudah berkenan hadir dan juga atas partisipasi aktif pertanyaan-pertanyaan yang diberikan yang sudah memantik diskusi kita pada malam hari ini. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut karena malam hari ini menjadi hidup gitu ya, suasananya tidak krik-krik gitu ya. Saya sangat senang. Dan juga saya mengucapkan kepada seluruh panitia, terima kasih atas kerjasama dan perjuangannya sampai detik ini. Semoga nanti kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat di tanggal 12 Desember, walaupun secara virtual ya teman-teman. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semuanya dan juga saya mohon maaf apabila pada malam hari ini saya terlalu banyak mengeluarkan kata-kata begitu ya. Namun ini bertujuan untuk memantik diskusi kita pada malam hari ini dan juga menghidupkan suasana agar tidak menjadi suasana yang awkward gitu atau canggung satu dengan yang lainnya. Saya sekali lagi mengucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Desi Purwasi pamit undur diri. Sampai jumpa di tanggal 12 Desember 2021 dan semoga tetap bahagia sampai nantinya dan juga tetap sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Jangan lupa tim ses menyebar luaskan ya ininya apa namanya calon-calonnya gitu ya.